Mari dengarkan sebuah seruan poster ini. Hari Hipertensi Sedunia. Hipertensi, sebuah masalah besar di Indonesia. A. Hipertensi disebut sebagai penyakit penyebab kematian kelima di Indonesia. 1 dari 4 orang pasti menderita hipertensi. B. Seseorang disebut hipertensi bila tekanan darah 140/90 mm air raksa atau lebih. Usia di atas 55 tahun lebih beresiko hipertensi. C. Batasi garam 1 sendok teh per hari untuk menurunkan resiko hipertensi. Hipertensi disebut silent killer karena tanpa gejala. D. Orang dengan obesitas 5 kali lebih beresiko terkena hipertensi. Hipertensi bisa menyerang organ-organ seperti otak, jantung, dan ginjal. Apa yang kalian ketahui tentang penyakit darah tinggi yang dalam bahasa kedokteran disebut hipertensi? Begitu berbahayanya hipertensi sehingga dapat menimbulkan kematian mendadak. Faktanya, 1 dari 4 orang berpotensi terkena hipertensi. Apa kaitannya makanan yang kita makan dengan hipertensi? Dalam subbab ini, kita akan bahas mengenai sistem peredaran darah kita dan penyakit-penyakit yang menyertainya, termasuk hipertensi ini. Mari kita pelajari dengan semangat agar kita bisa menghindari penyakit ini. Sekarang, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah. Apa saja sih organ-organ peredaran darah itu? Yuk simak penjelasan berikut ini. Jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Tanpa jantung, darah tidak akan beredar. Nutrisi dari makanan yang kalian makan pun tidak akan mampu diedarkan ke seluruh tubuh kalian. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Serambi atau yang biasa disebut atrium berfungsi untuk menerima darah ke dalam jantung. Sementara bilik atau yang biasa disebut ventricle berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Bagaimana cara jantung bekerja? Kalian pasti mengenal bunyi detak jantung kalian. Dak dik duk kita menyebutnya. Tetapi sebenarnya bunyi jantung kita adalah lub dub. Cara jantung bekerja seperti ini. Pertama, otot jantung rileks dan darah memenuhi atrium. Kemudian atrium berkontraksi dan mendorong darah menuju katup. Katup merupakan pemisah antara atrium dan ventricle dan berfungsi agar darah tidak mengalir kembali. Katup juga memisahkan ventricle dan pembuluh darah yang besar, yaitu arteri. Setelah darah melewati katup, kemudian darah menuju ventricle. Ventricle lalu berkontraksi sehingga menyebabkan menutupnya katup antara atrium dan ventricle dan menghasilkan bunyi lub. Darah pun terpompa ke atas menuju pembuluh darah besar. Ketika darah telah sampai ke pembuluh darah besar, maka katup antara ventricle menutup. Terdengarlah bunyi dup. Semua proses itu terjadi kurang dari 1 detik. Teman-teman, ayo amati struktur jantung manusia. Struktur jantung terdiri atas berbagai bagian-bagiannya, mulai dari vena, vena paru, atrium atau serambi kanan, ventricle atau bilik kanan, aorta, arteri paru, atrium atau serambi kiri, vena paru, katup dan ventricle atau bilik kiri. Bagian bawah jantung atau ventricle lebih tebal dan memiliki otot yang kuat. Berdasarkan penjelasan tadi, diskusikan dengan temanmu mengapa bagian tersebut lebih tebal dan memiliki otot yang kuat. Setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai jantung, sekarang kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri
merupakan pembuluh darah besar yang tebal dan berotot yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Vena merupakan pembuluh darah yang besar namun tipis dan berfungsi untuk membawa darah dari tubuh kembali ke jantung. Sementara kapiler adalah pembuluh darah yang sangat tipis, tempat terjadinya pertukaran antara materi yang berguna untuk tubuh dengan sisa metabolisme yang akan dibuang. Teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah darah. Darah berfungsi untuk mengantarkan oksigen, nutrisi dari makanan, hormon, atau bahkan sisa-sisa sampah hasil metabolisme tubuh kita. Darah terdiri dari 4 komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau yang biasa disebut trombosit. 1. Plasma darah. Plasma darah, sekitar 55% dari darah adalah plasma. Plasma merupakan cairan darah yang tersusun dari 90% air, sedangkan 10% sisanya adalah material-material yang terlarut di dalamnya. Plasma darah membawa nutrisi seperti glukosa, lemak, vitamin, asam amino, dan mineral. Plasma darah juga membawa karbon dioksida dan sampah hasil metabolisme sel untuk dikeluarkan. 2. Sel darah merah. Sel darah merah atau disebut juga eritrosit membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh. Sel darah merah diproduksi di sumsum tulang yang terbuat dari hemoglobin, yaitu suatu protein yang mengandung besi dan mampu mengikat oksigen. Hemoglobin mengambil oksigen dari paru-paru, kemudian melepaskan oksigen saat darah mengalir melalui pembuluh darah kapiler. Hemoglobin juga mengambil sedikit karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel, sementara yang bertugas untuk membawa sebagian besar karbon dioksida adalah plasma darah. Karbon dioksida dilepaskan dari paru-paru ketika kalian menghembuskan napas. Umur sel darah merah kalian sekitar 120 hari sebelum digantikan dengan sel yang baru. Selanjutnya, 3. Sel darah putih. Sama dengan sel darah merah, sel darah putih atau disebut juga dengan leukosit diproduksi di sumsum tulang. Sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Sel darah putih memiliki struktur yang berbeda dengan sel darah merah. Sel darah putih memiliki nukleus dan berukuran lebih besar. Umur sel darah putih bervariasi tergantung jenisnya. Ada yang berumur beberapa jam, hari, bahkan tahunan. Dan komponen yang terakhir adalah 4. Keping darah atau trombosit. Ketika kalian terluka dan mengeluarkan darah, trombosit bekerja untuk menghentikan dan menutup pendarahan tersebut. Trombosit mengeluarkan cairan kimia yang memproduksi protein dan disebut fibrin. Fibrin akan membentuk jaring-jaring di sekitar luka kalian dan akan menutupnya. Nah, teman-teman, tadi adalah penjelasan mengenai organ-organ dan fungsi sistem peredaran darah. Di bagian selanjutnya, kalian akan mendengarkan pembahasan mengenai penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Bagaimana cara darah beredar ke seluruh tubuh? Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah ganda. Artinya, darah 2 kali melewati jantung. Pertama, melalui sirkuit paru, yaitu saat darah dipompa menuju paru-paru dan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen, darah yang membawa oksigen dibawa ke jantung. Yang kedua, melalui sirkuit seluruh tubuh, yaitu saat darah yang sudah mengandung oksigen dipompa ke seluruh tubuh. Di kapiler-kapiler tubuh,
terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Karbon dioksida dibawa ke jantung dan kemudian siklus berulang. Apakah yang dimaksud dengan tekanan darah? Ketika kalian sedang sakit, maka dokter akan memeriksa tekanan darah kalian. Tekanan darah adalah perhitungan ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa darah ke atas dan ketika ventrikel dalam kondisi menerima darah atau kondisi rileks. Tekanan darah dibuat dalam bentuk pecahan. Pembilang atau angka di atas menunjukkan ketika ventrikel memompa darah, sementara penyebut atau angka di bawah menunjukkan ketika ventrikel menerima darah. Ukuran tekanan darah yang normal untuk orang dewasa adalah 120/80. Teman-teman, sekarang saatnya latihan. Ayo kita hitung laju darah kita. Ketika kita sedang berolahraga, jantung memompa darah lebih cepat dibandingkan ketika kalian sedang beristirahat. Coba simak contoh berikut dan tariklah kesimpulan. Saat kita sedang beristirahat, laju darah kita adalah 5.000 cm3 per menit. Sedangkan saat berolahraga, laju darah kita adalah 25.000 cm3 per menit. Pertanyaannya, 1. Berapa banyak perbedaan laju darah di seluruh tubuh pada saat berolahraga dengan beristirahat? 2. Menurut kalian, mengapa laju darah pada saat berolahraga lebih cepat dibandingkan pada saat beristirahat? 3. Hitunglah berapa banyak laju darah di seluruh tubuh per detiknya pada saat beristirahat dan pada saat berolahraga. Tunjukkan cara kalian menghitungnya. Teman-teman, kalian telah membaca pada bagian apersepsi mengenai hipertensi yang merupakan salah satu penyakit mematikan yang berhubungan dengan sistem peredaran darah kita. Kita akan membahas penyakit-penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah kita. Apa saja itu? Simak penjelasan berikut. Aterosklerosis dan serangan jantung. Aterosklerosis adalah suatu kondisi mengerasnya dinding pembuluh darah arteri dikarenakan timbunan lemak yang menyumbat laju peredaran darah di pembuluh darah. Kolesterol merupakan penyebabnya. Melambatnya laju darah mengakibatkan lambatnya oksigen diedarkan ke seluruh tubuh, dan jika hal itu terjadi, maka organ-organ dalam tubuh kita bisa rusak. Aterosklerosis dapat juga terjadi di arteri koroner yang merupakan pembuluh darah pengantar darah ke otot jantung. Kondisi ini menyebabkan serangan jantung yang mengakibatkan kematian. Berikutnya, stroke. Stroke merupakan penyakit yang disebabkan karena salah satu pembuluh darah di otak tersumbat atau bahkan pecah sehingga otak kekurangan oksigen. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan, kerusakan otak, bahkan kematian. Stroke sangat erat kaitannya dengan aterosklerosis. Dan yang terakhir, hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi adalah suatu penyakit ketika tekanan darah seseorang sama atau di atas 140/90. Hipertensi menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Hipertensi juga mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Seringkali hipertensi ini tanpa gejala, sehingga penderitanya merasa baik-baik saja. Gejala baru timbul ketika sudah mengalami kerusakan parah. Karena itulah penyakit ini disebut silent killer atau pembunuh diam-diam. Hipertensi sangat berkaitan dengan aterosklerosis. Ketika arteri menyempit, maka tekanan darah akan meningkat. Untuk mencegah hipertensi, dianjurkan untuk rutin berolahraga, makan makanan yang sehat dan seimbang, serta mengurangi konsumsi garam. Teman-teman, mungkin kita merasa baik-baik saja karena kita masih muda. Tetapi alangkah baiknya, mulai dari sekarang kita menjaga sistem peredaran darah kita. Ingatlah
bahwa kita adalah apa yang kita makan. Makanan sangat berpengaruh untuk menentukan kualitas hidup seseorang. Mulai dari sekarang, makanlah makanan yang seimbang, rendah lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol. Batasi konsumsi garam dan gula. Hindari merokok dan rutinlah berolahraga. Ingatlah, setiap kalian berolahraga, kalian membantu untuk menguatkan otot jantung dan mencegah aterosklerosis. Jadi, mari hidup sehat. Teman-teman, sekarang saatnya berdiskusi. Ayo kita analisa kegiatan berikut. Pada suatu hari libur, seorang remaja bernama Kiki menuliskan sebuah jurnal tentang aktivitasnya. Jurnal itu berisi makanan yang ia makan beserta aktivitasnya pada hari itu. Coba sebutkan setidaknya 3 kegiatan yang menurut kalian harus diganti dan berikan saran kepada Kiki berupa alternatif makanan atau kegiatan untuknya. Jam 11 siang, Kiki sarapan dengan mie instan goreng dan nasi beserta keripik kentang. Jam 13 atau jam 1 siang, Kiki bermain sepeda selama 1 jam. Lalu lanjut ke jam 15. Kiki makan siang dengan nasi, sayur bayam, tempe, dan ikan. Kemudian di jam 17, Kiki bermain bola selama 30 menit. Jam 19, saatnya Kiki memakan es krim. Lalu jam 20, saatnya makan malam dengan burger dan kentang goreng. Jam 21, Kiki bermain video game. Dan pada jam 23, Kiki saatnya tidur malam. Ceritakan kepada orang tua atau saudaramu mengenai makanan atau kegiatan yang kalian sarankan untuk Kiki. Sistem peredaran tubuh kita sangat mengagumkan. Berikut fakta-fakta sains yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. 1. Total panjang arteri, vena, dan kapiler manusia jika direntangkan dapat mencapai 100.000 km. Sementara keliling bumi sekitar 40.000 km. Berarti pembuluh darah kita bisa mengelilingi bumi sebanyak 2,5 kali. 2. Pada saat manusia bersantai, maka jantung akan berdetak sekitar 75 kali per menit. 3. Sel darah merah manusia sangat unik karena tidak memiliki nukleus. 4. Jantung manusia masih mampu berdetak meskipun berada di luar tubuh. Teman-teman, setelah pembahasan mengenai sistem peredaran darah tadi, sekarang mari kita uji kemampuan kalian. 1. Jantung manusia memiliki 4 bagian penting, yaitu bilik kanan dan bilik kiri, serambi kanan dan serambi kiri. Di bagian manakah yang berisi darah yang miskin oksigen pada saat darah memasuki jantung? 2. Beberapa bayi lahir dalam keadaan jantung yang berlubang pada bagian kiri dan kanan atriumnya. Apakah kondisi jantung seperti ini mempengaruhi kemampuan sistem peredaran darah mereka dalam mengantarkan oksigen ke sel tubuh mereka? Jelaskan. 3. Buatlah suatu paragraf yang membandingkan sistem peredaran darah manusia dengan sistem transportasi atau angkutan di jalan raya. Jelaskan persamaan dan perbedaan keduanya. 4. Beri 2 alasan mengapa pilihan makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan sistem peredaran darah manusia. 5. Mengapa orang yang tidak cukup zat besi dalam makanannya mengalami kondisi yang disebut anemia, yaitu ketika darah tidak bisa mengangkut oksigen secara maksimal?